Oke, dilihat dari ini, dari holdingnya ini. Nanti browsing kayak gini. Paling sederhana caranya gini. Nah, itu ETF holding ini kan, ya kan? Nah, klik holding ini. Nah, yang semua ada di sini, terutama halaman 1 sampai 3, itu jangan 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 trading di situ, ya kan? Karena dia punya kepemilikan 62 juta dolar, ya kan? Nah, jangan trading di situ. Nah, tadi kenapa kok si BCA itu merah mungkin ya gara-gara ini juga ya. Nah, kayak gitu. Nah, cuman gini Pak, bagusnya ini kan jam pasarnya beda. Ini kan pakai jam pasar Amerika sampai jam 3 pagi. Nah, nanti dia jam 3 pagi kalau masih turun ya berarti ya jangan trading ini semua sampai halaman 9. 9 jangan di jangan di tradingin. Sementara ini kecil-kecil sampai halaman 7. Ya, sampai halaman 7 lah. Jangan di tradingin dulu. Yang lainnya ini dulu. Tuh. Sama juga dengan yang tadi satunya kodenya IDX, tinggal di browsing aja holdingnya apa aja gitu ya. Jadi yang ada di sini jangan di trading dulu kalau misalkan emang asingnya itu masih kelihatannya kok masih turun, masih mau jualan gitu ya. Dilihatnya tahunya dari ini, dari grafiknya si Eido ini ya, Eido ini sama IDX ini gitu. Eido yang hijau, IDX yang biru. Kelihatannya. Oke, gimana, terjawab nggak? Nggak susah loh, ya kan? Hmm. Kayak gitu. Nah, ini kenapa kok perlu tiap hari ya? Karena yang ngaruh kayak gitu. Nah, ini nanti atau gini aja, nanti dicek di trading view toh, Edo sama EDX tadi. Misalkan mau besok mau ngecek jam 8 ya nggak apa-apa. Kan pasar Indonesia belum buka, kan jam 9 kan. Kan yang Amerika ada tutup jam 3 pagi, jadi udah nggak lagi kan. Kita kita sempat ngecek jam 8 ya nggak apa-apa. Kalau turun lagi ya udah dihindari dulu. Itunya yang tadi listnya holdingnya mereka dihindari dulu gitu. Oke, paham, paham ya berarti ya, gampang lah ya. Oke, performa DGM. Oke, coba kita lihat di XY ada perubahan signifikan enggak ini. Jadi hapus dulu di X dolar indeks. Oh, dolar indeksnya itu turun loh. Tapi kok rupiah lebih turun lagi tuh ternyata. Oh ini loh, ini dolar dibandingkan euro, dibandingkan Inggris, dibandingkan yen, turun semua, turun loh ini dolarnya dibandingkan mereka semua. Dan kita analisanya kayak bottoming, ternyata ternyata masih breakdown kan. Tapi ya belum belum tembus prediksi kita yang paling bawah sih. Tapi ternyata rupiahnya lebih turun ternyata, ya kan? Lihatnya gimana? IDR USD gitu aja, balik gitu. Ah, jelek lagi USD dan oh, malah mau breakout, ya kan?
Tidak menyenangkan di sini. Gitu, kayak gini. Kalau mau breakout aja. Semoga nggak breakout sih. Nah, itu ya. Nah, kalau berarti kalau secara murni di XY tadi itu masih masuknya ini sih netral tapi lebih ke risk on. Udah ganti aja risk on. Jadi udah turun kan. Oke. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Tuh, penting kan berarti ya lihat cuaca dulu sebelum terbang apa mancing kan penting tuh. Secara teknikal, wah BCA bagus nih ya, gimana? Tapi ternyata asingnya udah ngasih tanda kalau dia jualan, ngasih jejak dia jualan ya nggak jadi TA-nya. Atau aksi korporasi buyback-nya harusnya bisa bikin naik, ya nggak jadi naik itu. Orang ditekanin terus sama asingnya kan, ya kan? Oke, nggak ada ini ya, nggak ada pertanyaan atau yang mau disampaikan berikutnya ya. Nah, ini tadi kita lihat satu-satu ada perubahan apa, respon, netral, 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 netral. Oh iya, lihat ini. ISG interactive behavior dulu ya. Kita lihat ada gap-gap nggak. Jadi kita ganti satu. Kita gantikan. Habis gap terus turun. Hmm. Habis gap terus turun itu di support nggak bagus sih. Oke, ini kalau menurut saya sih kurang bagus ya. Habis gap, untuk gap terus turun. Ya, gara-gara asingnya tadi. Ini mau nggak mau saya masukin ke risk off. Ini risk off. Tadi metal-metal. Nah ini berubah ini. Saya jadi simpulannya. Kalau saya nyamannya 50-50 kalau sekarang. Oke, biar satu kesimpulannya 50-50 sekarang. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada ide? Mau ngecek apa? Belum ada? Oke, belum ada ya. Udah nggak? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada. Oke, kesimpulannya tier 1 yang bobotnya 5 itu 50 diskonnya. Oke, sekarang lanjutnya ke tier 2.
Kedua udah sempat saya ini sih. Ini ini bisa dibuka linknya ya. Linknya dibuka, nanti nanti bisa melanjutkan ini ya, apa namanya, percakapannya. Oke ya, nanti dibuka satu-satu, terus lanjutin aja pertanyaan. Ini saya pakai bahasa Indonesia, jadi ya, jadi yang nggak susah harusnya. Oke ya. Oke, nah terus berikutnya ini adalah performa LQ45 dibandingkan dengan ISG. Kenapa kok kayak begitu harus dibandingin? Karena begini, LQ45 ya kan itu cuma 45 saham yang liquid kan. Kalau ISG kan semua. Nah, kalau yang LQ45 itu performa yang bagus, artinya dan trennya masih bagus, artinya banyak orang yang trading pakai margin buat ngedorong itu LQ45-nya. Ya kan? Soalnya saham-saham LQ45 itu otomatis bisa pakai margin pasti. Ya kan? Margin itu gini loh. Jadi uangnya 100 juta kan bisa beli sampai 300 juta gitu. Itu margin gitu maksudnya. Fasilitas utang dari apa namanya sekuritas buat trading. Oke ya, kalau kemarin hasilnya gini, kita, saya lihat hasilnya gini, ini perform dan ini masih sideways tapi di atas tuh kelihatannya mau nembus ke atas itu. ISG-nya masih stagnan. Ini bagus artinya. Artinya orang-orang masih pada mau pakai margin buat trading, gitu. Langsung di saya begitu. Oke, nah sekarang kita cek yang terbaru gimana ini ya. Oke, yang tadi tambahnya dihapus, terus tambah. Nah, yang IDX ya. Oke, dari November aja. Kalau murni dari November tanggal 3, itu memang tinggi ISG performanya, ISG 4%, yang 45 cuma 0,59%. Nah, berarti berarti ini uh, orang yang pakai margin sudah mulai berkurang. Ya, kalau relatif dari bulan November ya, tanggal 3 November kan mulainya tanggal 3 yang bursanya, apa namanya, bursanya. Bang mulai tradingnya sampai sekarang itu cuma naik 0,59%. ISG performa. Berarti yang naikin ini bukan saham-saham LQ45 berarti. Yang dari 3 November sampai sekarang, kalau mungkin kalau diperhatiin dari apa namanya top gainer sama top value-nya, kemungkinan bukan saham-saham LQ45, saham mungkin kayak Indes kayak gitu, atau saham-saham yang kurang jelas lah, atau gara-gara IPO juga ada orang juga bisa kalian arah terus gitu kan. Ya, nah kalau kayak gini kurang bagus intinya. Ini masuknya masih netral gitu. Nggak ada tren yang patah. Yang dari satu bulan.
Oke, ini berarti kesimpulannya apa nih? Netral is on. Berarti biasnya 60-40. Ya, tinggal kurang lebih satu lagi. Baru kita masuk ke Watis. Oke, di sini ada yang mau ditanyain dulu? Iya, soalnya gini, Q45 itu kan selalu pakai margin. Selalu ada fasilitas marginnya. Coba ya, gini ya. Eh, kita lihat di apa ya, stok kita nih. Q45 itu misalkan dia nggak merah kan. Terus bumi misalkan. Nah ini loh, kelihatan kan? Sam ini kalau kalau day trade itu artinya nggak nginep. Itu itu kita punya uang 100 juta bisa buat trading ini bisa 300 juta. Nah, ini di bawahnya itu kan ada TL tuh, ya kan? TL tuh trading limit itu kalau yang mau nginep gitu ya. Kayak itu tulisannya 60%, artinya gini. Kita punya 100 juta gampangannya ya. Itu bisa bisa trading ini nginep yang nggak harus day trade tadi. Itu senilai 160 juta gitu. Gimana? Paham nggak? Kejawab nggak kira-kira? Oh, iya. Kenapa kok LQ45 itu ngaruh banget buat analisa orang yang pakai margin? Karena kalau LQ45 lebih perform dari ISG, artinya orang yang pakai margin itu lagi ganas-ganasnya gitu. Artinya likuiditasnya banyak gitu. Oh iya, itu logonya bukan logo suka-suka si sekuritas, itu logo emang dari IDX-nya memperbolehkan itu, terus biar si stoknya ngasih tahu nasabahnya gampang ya tinggal ditempel aja logonya. Nah, coba gini ya, sama-sama grupnya baterai deh. Coba kita sebentar. Di sini ada BRMS. Tidak ada BRMS ya sini ya. Coba kita lihat BRMS ya. Itu kan jelas grupnya masih grupnya baterai kan. Keluarnya apa nih? Nah, oh, trading limitnya cuma 50% loh. Ya kan, tadi 60%, sekarang 50%. Berarti bisa tradingnya satu yang harus kita bisa trading 150 juta. Tuh, coba grupnya lagi misalkan Dewa gitu. Oh, 70% saat ini. Tapi ini dalam tanda kutip setiap sekuritas beda-beda ya. Contohnya lagi misalkan uh, BNBL, BNBL, oh suspend, yang lain tadi. Apalagi DeFi, suspend, uh, lainnya. Misalkan tobat ya. Oh, ini cuma 2 kali, ya kan? Hmm, cuma 2 kali, tapi trending 60%.
Cuma ini dicek di sekuritas yang beda-beda juga hasilnya beda. Cuma secara keseluruhan si sekuritas itu sukanya itu ngasih utangan lebih gampang ke yang masuk LQ45. Karena kenapa? Kalau masuk LQ45, kalau misalkan nasabahnya itu eh, utangnya kelamaan, itu di for sale gampang gitu loh. Karena kan liquid, ya kan? Kalau misalkan yang sepi-sepi gitu ya, contohnya apa sih? NRCA gitu. Bukan sepi sih, agak sepi. Oh ini nggak ada tuh malah. Nggak ada trading limit sama day trade yang berapa kali itu nggak ada kan. Nah, itu kalau misalkan kayak gini diutangin sama sekuritas, bisa dikasih leverage gitu ya. Tiba-tiba volumenya sepi ya, nggak bisa for sale nanti. Bisa jadi RB gitu. Jadi sekuritasnya maunya itu, ngasihnya itu yang liquid. Nah, paling liquid apa ya? LQ45 kan? Gitu kan. Sesederhana itu gitu. Jadi, ya cuma itu. Coba gimana? Jadi LQ45 itu bukan saham bagus, itu saham liquid aja. Kan LQ liquid. Kan sampai bukan saham fundamental bagus. Iya gitu tuh memang. Oke ya. Ada yang mau diperjelas lagi atau ada yang mau ditanya atau ada yang mau diulangin? Ya ada. Oke, ini berarti 60-40. Ini menurut saya loh ya. Kalau mau buat sendiri terus kita diskusi feedback gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi harus buat sendiri kalau nggak aku lihat data dari mana gitu kan. Kalau mau ikut-ikut aja ya 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 ikut yang saya tulis doang gitu. Oke ya. Oke, T2 selesai sekarang ketiga. Oke ya. Ketiga belum saya isi tapi itu gampang cuma gitu kan. Gitu. Hedge demand sama rotasi gitu ya. Hedge demand itu itu gini. Itu nanti kita lihat nih ISG dibanding USD IDR banding emas IDR sama F5 banding USD IDR sama ya, oke ya. Kita mulai satu-satu. Dihapus dulu. Ya, nah kalau kayak gini ini nggak bagus nih di November. Kenapa nggak bagus? ISG-nya stagnan, rupiahnya ini rupiah terhadap ini dolar terhadap sorry ini emas terhadap rupiah ya. Nggak karu-karuan naik 13% itu. Artinya rupiahnya ditinggalin gitu. Kalau rupiah ditinggalin jadi emas, berarti kan nggak, berarti kan ya kecil kemungkinan dibeliin saham toh, ya kan? Jejaknya jelas toh ini dibeliin emas, sama dibeliin dolar. Padahal tadi kita lihat sendiri dolar turun toh. Kalau di indeks dolarnya turun, tapi rupiahnya ternyata lebih turun. Nah ini nggak bagus ini. Terus gimana kalau kayak gini? Artinya sudah jelas risk off kalau saya, gitu ya. Pilih. Oke.
Gimana dia mau ditanyain nggak ini tentang hedge demand? Hedge demand itu artinya gini. eh, Nanti kalau nggak ngerti coba browsing hedge atau hedging itu apa gitu ya. Itu artinya itu sebetulnya lindung nilai. Jadi misalkan nih saya punya taruhlah punya porto itu senilai 200 juta. Isinya saham-saham LQ45 gitu ya. Hedgingnya itu gimana? Oh, kalau misalkan aku yakin nih kalau kalau rupiah apa namanya emas naik, kalau ISG naik, kalau ISG nanti stagnan, kemungkinan nanti rotasinya ke emas, nah, misalnya gitu ya. Nah itu saya beli emas akhirnya, ngurangin ISG yang tadi porto sahamnya masukin ke emas, gitu. Jadi buat hedging gitu loh. Kalau hedging yang benar-benar hedging itu gini, tapi belum di Indonesia belum liquid ya. Di Indonesia itu sebetulnya ada ini loh. Kalau kalian familiar, ada ini. Jadi ada namanya LQ45 Futures. Itu produknya bursa, bukan produknya broker, produknya bursa. Dia tradingnya tetap di bursa kayak saham persis. Cuma masalahnya belum liquid. Nah ini lihat dari derivatif nih. Nah, jadi ada LQ45 futures itu bisa taruhan naik, taruhan turun. Kayak ini, kayak kalau kalian familiar trading sama crypto futures ya, mirip kayak gitu. Ya bisa dibilang sama sih. Nah misalkan nih, saya punya tadi apa portofolio senilai 200 juta isinya sama LQ45 gitu ya. Tapi saya yakin nih, saya khawatir nih, kelihatannya kok mau turun gitu ya. Saham-saham yang tim-tim yang kelihatan mau turun, tapi masalahnya mau bagi dividen. Nah, terus gimana? Apa yang bisa dilakukan? Yang saya lakukan dengan untuk melindungi 200 juta tadi, saya cuma perlu ngeluarin sekitar 20 jutaan. 20 jutaan pakai derivatif tadi ini, LQ45 futures. Jadi di futuresnya saya taruhan turun. Yang 200 juta tadi butuhnya nggak saya jual. Nah, semisalkan nih LQ45 nya turun 1%, foto saya floating loss 1%, tapi yang foto yang isinya LQ45 futures juga floating profit 1%, jadinya bagus gitu loh. Nah itu tujuan hedging itu kayak gitu. Tapi perlu keluar uang lagi, biasanya cuma 1/10-nya dengan pengaruh yang sama. Gitu. Tapi ya nggak harus dipahami sekarang karena ya ini ternyata ya belum terbuka, berarti memang belum banyak yang transaksi juga, jadi nggak usah dilihat sekarang lah. Nah, jadi hedging itu yang paling benar kayak gitu tadi. Jadi kita udah punya aset utamanya, terus habis itu kita bikin posisi sebaliknya di aset derivatifnya. Gitu. Kalau yang ini kalau yang ini lebih ke sebetulnya lebih ke diversifikasi. Cuman saya anggap hedging biar sederhana aja. Gimana? Kira-kira nangkap nggak yang saya maksud? Atau ada pertanyaan gitu? Nggak ada? Nggak apa-apa loh mau nanya santai. Oke, LQ45-nya apalagi ya?
Jadi udah kalah sama ISG, kalah sama ini juga ya, berarti otomatis risk off ya. Oke, sementara segini dulu. Oke, berarti current biasnya berarti ya ini risk on-nya 25, risk off-nya 7. Cuma yang paling penting tetap tier 1 tadi ya, atau pembobotannya 5 ini cuma 1. Itu masih bisa trading kesimpulan. Oke, karena belum 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 banyak yang merasa butuh. Sebetulnya udah difasilitasin, bahkan ini apa namanya, udah dibuat infrastrukturnya sama si IDX, ada namanya single stock futures. Single stock futures itu jadi bisa, itu kan futures buat LQ45, tapi ini buat per sahamnya, BRI lah atau BCA lah. Ini benar-benar bisa hedging pakai modal 1/10-nya doang. Cuman ini belum liquid. Nah, kalau masalah kapan liquidnya ya tergantung si IDX-nya nunjuk liquidity provider-nya kapan, koordinasinya kapan, sama eksekusinya kapan. Semua bisa liquid karena ada liquidity provider. Kalau cuma orang random yang trading ya nggak bakal liquid, gitu ya. Istilahnya bandar lah, gitu. Oke ya. Kalau liquid itu nanti pasarnya makin seru. Ibaratnya cuma harusnya perlu 100 juta, tinggal perlu 10 juta, tapi kayak ngendalin uang 100 juta gitu. Kan keren tuh. Cuman ya bisa, orang-orang sering kena margin call kalau kayak gitu, kalau nggak ngerti cara yang benar. Sebetulnya kalau hedging nggak buat spekulasi tujuan utamanya, tapi bisa buat spekulasi, gitu ya. Oke ya. Oke, sekarang kita menghitung. Oke ya, ini bobot 5. Oke ya. Berarti kita ngitung aja nih yang risk on aja, yang risk on-nya ngikutin ya. Berarti kita buka kalkulator. Oke ya. 50 kali 5. Oke, atau 50 ya. Terus habis itu yang tier 2 tadi kesimpulannya 60. Ini bobotnya 3, berarti 60 kali 3 180. Oke. Yang terakhir tadi berapa itu 25. Bobotnya 1, 25. Berapa berarti ini?
205 tambah 250 berarti 455 ya, dibagi 5 2 5 5 3 1 9 455 berarti 9. Oke, berarti 50 kesimpulannya ya. Oke. Nah, selesai ini udah. Nanti kalau kita lanjut ke worklist. Oke. Betul? Ya, sesusah yang gue. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau mau sharing ide atau mau diulangi? Juga nggak apa-apa. Udah selesai nih ininya. Ya, kita lihat cuacanya udah selesai. Gimana? Ada yang mau tanya enggak? Nah, besok mulai Januari, ya kita tiap hari kayak gini terus. Sama watchlist, lihat watchlist, sama strategi, oh entry-nya di sini, stop loss sini, TP sini, kayak gitu. Cuman tadi, ini tiap hari ya bakalan kayak gitu nanti. Gak ada sesuatu yang fancy-fancy banget. Oke, perhitungannya gampang kok. Nah, tadi kan ini ya kan? Ini perhitungan ini kan maksudnya kan? Kok ketemu 50,5 sama 49,5 itu dari mana gitu ya? Oke, ya. Nah, kita lihat dari sini, tier 1, ya, bobotnya 5 nih, ya kan? Bobotnya 5. Berarti 50 kali 5, ya kan? Ketemu berapa? 250 kan? Ya kan? Betul ya? Oke, terus tier 2. Tier 2 bobotnya berapa? 3. Berarti 60 kali 3. Berapa nih? 180, ya kan? Terus tier 3. Bobotnya 1. 1 kali 25, 25, ya kan? Nah, ini jumlah semua nih. Jumlah semua ketemunya adalah 455, ya kan? Ya toh? Betul kan? 455 lah. Terus ini dibagi berapa? Dibagi ini tadi ini bobotnya 3, ya kan? 1 sorry. Ini tadi bobotnya 5, yang paling atas 5. Berarti 5 tambah 3 tambah 1, ya kan? Berarti 9. Berarti 455 bagi 9 ketemunya 50,5. Nah, ini kan kita dari tadi ngitung yang risk on doang kan. Berarti sisanya kan 100 kurangi 50,5. Berarti kan 49,5. Berarti yang risk on 50,5, yang risk off 49,5. Gitu tuh kan. Terus di input nih. Artinya apa nih? Ini kalau punya uang 100 juta nih ya. Bolehnya 50 juta 500 ribu maksimal buat trading. Buat cari cuan. 49 juta 500-nya buat beli aset-aset yang risk off. Gitu ya. Gampang loh.
nggak ada yang fancy-fancy amat. Gimana? Kejawab nggak Pak Yohanes? Nggak apa-apa loh, misalkan mau diulangi nggak apa-apa. Gimana Mbak Yen? Mbak Yen udah menjawab kan? Kelihatannya kayak, iya, tapi itu bobotnya itu menurut saya loh ya. Menurut saya pribadi loh ya. Maksudnya nggak ada bakunya dari buku apa itu nggak ada. Itu menurut saya doang. Soalnya gini, gambarannya gini, ya sebetulnya nggak cuma itu, ada lagi yang euro, Singapura dolar gitu ya. Cuman yang utamanya itu emas sama dolar, ya kan? Kenapa kok begitu? Karena dolar kan eh, dianggap safe haven karena demand-nya di luar dalam negeri, maksudnya di luar negeri nggak domestik itu kan jauh lebih besar, ya kan? Yang kemarin sempat saya jelasin sedikit, dolar itu permintaannya jauh lebih banyak daripada di luar negeri daripada di dalam negeri, maksudnya di dalam Amerikanya sendiri, ya kan? Berarti kan karena demand-nya kuat, berarti dianggapnya safe haven kan, ya kan? Nah, kalau emas kenapa? Nah, emas, walaupun emas itu 1 kilo emas tahun 10 tahun yang lalu sama sekarang itu masih bentuknya sama-sama aja, tapi kenyataannya dianggap safe haven, ya kan? Kenyataannya begitu kan? Ya berarti kita ngikutin aja. Sebetulnya ada juga perak, gitu sih, platinum, cuma yang paling liquid itu. Jadi ya acuannya itu aja biar nggak terlalu ribet lah. Itu sih tujuannya itu. Tapi kalau mau ditambahin sendiri ya nggak apa-apa. Misalkan tambahin platinum gitu ya, platinum IDR gitu. Ya nggak apa-apa, tapi grafiknya kurang bagus. Ada banyak gap-gapnya karena nggak terlalu liquid. Gimana? Ya kan kita yang ikut-ikut aja. Tapi kalau mau tambahin nggak ada masalah loh. Kritis bagus. Iya no. Kalau nggak nyambung ya nggak diceritain. Ya toh. Nyambung, nyambung. Semuanya nyambung. Ya karena emang di lapangan begitu. Oke ya. Berarti kalau mau trading all in ya uangnya 1 juta ya 50 juta 500 ya, jangan lebih ya. Itu ya. Ya. Sampai sini jelas ya. Berarti operasional apa namanya? Operasional untuk aktivitas untuk melihat cuaca udah selesai. Udah selesai itu selesai hari ini ya. Besok tetap kalau misalkan mau mau trading buat besoknya lagi ya di yang real time kayak tadi IDX, ITF, IDX sama itu bandingin ISG ya harus dicek. Kan gampang kalau cuma nulis gitu aja terus di trading langsung keluar kan. Ya terus tentuin jangan lupa tentuin mau dari tanggal berapa. Soalnya kalau lihatnya dari Oktober sama November kan grafiknya beda. Kalau tadi saya milihnya November gitu. Kalau lihat dari September mungkin beda lagi ya, hasilnya jadi risk on atau risk off. Nah itu kenapa kok subjektif banget? Nah makanya makanya aku berharapnya itu gini, masing-masing buat. Nah nanti beda pendapat itu malah bagus. Yang jelas itu ada datanya buat aku lihat terus bikin feedback gitu. Gitu. Kalau emang nggak cuma pengen ikut-ikut lah ya. Soalnya kan aku ya masih salah. Aku nggak bisa lihat masa depan dengan pasti gitu. Ya kan? Oke ya. Oke. Ini udah selesai. Terus kita ngapain nih kalau selesai nih? Ya tinggal bikin watchlist. Gampang kan? Nah kalau yang risk off itu udah watchlistnya udah KTM.
Ini belinya USD/DR, berarti beli dolar, beli euro, beli yen, beli suatu negara Indonesia. Ada yang berupa dolar, ada yang berupa rupiah. Kalau dolar agak mahal, minimal berapa itu? 100 juta. Kalau bisa beli US government bond ya beli. Money market ini itu FDPU, investment grade corporate bond itu ya bisa pakai FDPT, cuman dilihat holdingnya dulu nih. Uh, Harus yang bucip-bucip isinya. Jadi FDPT isinya surat utang emiten bucip-bucip. Ini beli emas, ini emas, ini perak. Itu saya cuma ini. Kalau mau ditambahin nggak apa-apa. Kalau saya udah cukup ini sih. Nah, terus itu masuknya gimana ya? Tinggal ini aja, nggak usah teknikal aja biasa. Gitu ya. Misalkan ya. Oke ya, misalkan kayak ini nih, aku mau ini tapi belinya jangan ini loh ya, jangan jangan pakai elektronik ya, belinya harus benar-benar ya entah tuh beli dipakai aplikasi jenis atau apa, pakai tabungan dolar atau malah beli banknote di money changer itu nggak apa-apa, tapi jangan beli pakai reference loh. Gitu ya. Misalkan aku mau beli di sini, aku mau beli di sini, mau tak kurangi TP mungkin di sini. Tuh. Tapi beli beli dolarnya beneran loh ya, bukan bukan beli di broker-broker forex itu loh ya. Maksudku begitu loh ya, jangan nggak pakai leverage gitu ya. Atau beli banknote-nya sekalian di money changer gitu nggak apa-apa. Atau nggak perlu pakai kayak gini juga bisa, jadi tinggal beli aja, beli aja, beli di harga market sekarang. Begitu nanti ini apa namanya komposisinya berubah, ya kan? Komposisinya berubah ya apa namanya, misalkan jadi 80-20 ya itu tadi yang di aset-asetnya yang di sini tadi dijualin, jadi pindah ke yang buat risk on gitu. Kalau mau lebih detailnya lagi ya pakai yang tadi, yang pakai analisa teknikal aja. Gitu. Terus nanti cari toko yang jualan dolar yang kira-kira apa namanya kurs kurs jualnya rendah, kita ambil aja. Gimana? Nangkep nggak? Ada yang bingung nggak? Ada bagian yang bingung nggak? Iya, total portonya kita. Kalau kalau AOM itu biasanya MI yang pakai, kita ya total portonya kita aja lah. Kan kita nggak nge-manage dong, nggak nge-manage uang orang kan. Ya udah portonya kita, tapi ya pakai istilah AOM ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi benar-benar tujuannya itu benar-benar terukur gitu loh, terukur dan uh, harapannya ya nggak terlalu volatil portonya gitu. Cuman baik lagi itu kesimpulannya itu angkanya muncul kayak gitu tuh murni dari subjektivitas saya berdasarkan logikanya tadi satu-satu tadi yang aku jelasin gitu. Bisa berubah, bisa tiap 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 ada data baru yang emang emang nge-trigger aku untuk berubah pikiran gitu ya. Gimana sampai sini ada pendapat atau pertanyaan atau mau diulangi atau ada ide boleh. Nggak ada. Besok Rabu, bilang Rabu jam 7 kita kayak gini lagi, tapi lebih ke bahas buat list yang buat list on. Tadi ini kan list off udah kan.
yang ya cuaca secara garis besar juga udah berarti kan tinggal yang risk on kan. Nah besok itu jam 7 gimana, mau nggak? Kalau mau tak agendain. Ini udah selesai tuh. Kalau nggak ada pertanyaan udah selesai. Gimana? Yones bisa nggak besok jam 7? Mumpung belum Natal. Oh ya udah. Ya nggak apa-apa sih kalau mau habis tahun baru juga nggak apa. Tinggal bahas-bahas ini kan. Oke. Kalau gitu ini aja berarti ya. Setelah ini aja ya. Selesai selesai Natalan. Ya mungkin tanggal 29 atau sorry, ya mungkin 28. Mungkin kalau emang nggak bisa ya ini aja Januari aja. Oke ya, gampang lah. Nggak, yang risk on itu ya. Tapi sampai sini jelas toh atau ada yang bingung bagaimana yang bingung? Ada nggak? Yang bingung nggak? Soalnya intinya itu sih, cuma itu aja sih. Nah yang risk on itu ya ya sama kayak grup Telegram pada umumnya lah. Oh, entry di sini, TP di sini, SL di sini, analisanya dasarnya ini, ada aksi korporasi ini, corporate summary-nya begini, gitu. Yang membedakan sama Telegram lain ya tadi itu doang. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Hmm, kalau ini udah masuk analisa ini, itu ya macam-macam analisanya bisa analisa liatin jejak jejak di threadbooknya atau apa screening pakai filter di TradingView, terus lihat aksi korporasi macam-macam sih. Kemarin yang jelas itu dari awal kita harus tahu dulu nih dari cuaca, dari besarnya itu kita bolehnya itu ngambil resiko berapa gitu. Kalau masalah watchlist itu kan nggak ada yang tahu kan, kita entry di sini terus besoknya naik apa turun kan nggak ada yang tahu. Cuman kan yang jelas itu kan kita udah tahu nih cuacanya itu kondusif nggak nih buat kita terbang-terbang ya kan atau mancing gitu ya. Nah udah tahu lagi mendung mendung petir-petir kok tiba-tiba malah berangkat mancing di tengah laut gitu ya kan, nyari perkara atau apa gitu gitu. Nah tujuannya itu tadi, ada mendung petir-petir ya berarti ya di rumah dulu ya toh, jangan terus, atau enggak kalau masih mau mancing ya di sungai-sungai aja, enggak di laut itu, dekat-dekat rumah gitu hujan langsung kabur gitu, maksudnya cuma gitu aja. Masalah wireless itu banyak banget yang ngepost, sekuritas pasti ngepost ya kan, sekuritas ngepost, grup telegram random ngepost,
terus apalagi bangsanya Belvin itu yang ngepost, ya kan? Banyak banget kalau cuma bagus gampang banget. Nah, nanti nanti saya jelasin ini sih. Oh, kira-kira nih, oh, misalnya nih ada whitelist dari sekuritas apa nih? Kira-kira masuk di logika nggak? Logika itu dalam arti kalau kita bisa beli, artinya kan ada yang jual. Nah, suatu saat kita mau jual nih. Nah, yang kita mau jual itu kira-kira yang beli siapa? Nanti kita ngira-ngira itu, gitu. Jadi nggak usah yang terlalu susah-susah gitu. Ya karena ini apa namanya eh, belum begitu terlalu ngerti data itu diterjemahkannya gimana gitu loh. Nah besok tak jelasin. Maksudnya besok pertemuan berikutnya tak jelasin. Jadi broker summary itu apa sih sebetulnya? Nah itu sebetulnya gini kalau tak jelasin singkat ya. Pakai ini. Ini ya broker summary ya. Nah broker summary cuma kayak gini loh. Ini kan ada YU apa nih YU CGS internasional. Nah asumsinya yang pakai CGS internasional ini kan bukan detail gitu kan. Kalau ini baik, ya toh, ini baik artinya itu bukan orang sembarangan yang baik, entah itu dan entah orang yang kaya gitu. Cuma kayak gitu doang, broker summary itu. Nggak ada yang ajaib-ajaib gitu. Nah, cuman gini masalahnya. Sekarang bandar itu jarang diratin. Kan dulu kan yang pertama kali bahas kayak gini, maksudnya yang mempopulerkan, itu kan kreatif trend itu. Apa ada karo-karo itu ternyata itu sukses kan metodenya itu. Nah, akhirnya si market maker adaptasi. Adaptasinya gimana? Dia beli pakai YU, terus habis itu dia punya akun di CP, itu apa, KB Valburi, itu kan banyak retailnya kan. Nah, dia bikin akun di CP ini, barangnya yang di YU itu dipindah ke KB Valburi kan, berarti kan nggak ada penjualan kan di sini. YU-nya kalau cuma pindah saham tuh. Jadi aku buka akun baru tapi depositnya nggak pakai rupiah, saya pakai saham yang aku punya. Terus jualannya pakai Valburi kan jadi nggak ketahuan. Begitu. Sekarang mereka rajin dulu mereka nggak perlu kayak gitu karena nggak ada yang merhatiin, jarang ada yang merhatiin jadi ya gini aja nggak ketahuan kok. Nah sekarang kan udah mulai ketahuan, nah, jadinya mereka metodenya repot dikit tapi nggak ketahuan gitu. Jadi yang dioper ini jadi dia punya akun di sini, terus punya akun di sini juga di dipindah saham gitu ibaratnya. Istilahnya itu kalau kalau di sekuritas pindah saham dari sini ke sini tanpa lewat pasar, tinggal ibaratnya punya uang kan bisa dong ngirim uangnya ke rekeningnya di yang satunya. Kalau ini dia ngirimnya bukan uang tapi ngirimnya saham. Nah akhirnya metode blockchain ini jadi udah nggak secanggih dulu, nggak sengaruh dulu. Tapi yang mau dipakai ya nggak apa-apa. Karena itu kan sudut pandang. Ya, kan? Gitu. Nah itu blockchain tuh kayak gitu loh. Gimana? Ajaib atau biasa aja? Nggak terlalu ajaib tuh. Tapi kesannya keren gitu ya. Ya emang gitu. Nah, sambil nunggu kalian ngetik, aku jelasin lagi yang lain nih. Tradebook nih, ya kan? Nah, ini tradebook itu kan ada bid offer kan. Nah, ini yang dan di offer sama di bid itu banyak banyak mana gitu. Cuma gitu doang. Nah, yang perlu dilihat itu sebetulnya yang kayak si
Kalau Hengki bilang bit over tapi pas jalan, nggak kayak begini. Pas jalan, mana sih bit over? Ada di sini. Nah ini loh, bit overnya ini loh, berapa lot itu loh. Nah ini kalau mau dinaikin tuh biasanya, tapi ini nggak pasti ya. Ciri-cirinya itu antrian lotnya tebel, tapi berkurang terus loh ini loh, kayak gini nih, misalnya kayak gini ya. Ini misalkan taruhlah ini tebel nih, 20.000, 20.000, 20.000 sini, ya random ini ya, bitnya. Nah, kalau orang sekilas lihat kan, oh banyak banget yang harus jualan nih, takutnya turun kan. Nah, itu sebetulnya dia tuh mau berusaha mau menyerap eh, uang besar yang mau masuk. Makanya ditebelin. Jadi biar biar nggak tiba-tiba enter banyak, nggak langsung naik kenceng dulu. Nanti begitu waktunya naik, tiba-tiba antriannya ini tapi pas real time pas jam pasar ya. Antriannya yang tebel-tebel 20.000, 30.000 lot itu, dicabut semua, terus langsung naik bom gitu. Nah, kayak gitu, itu sederhananya begitu. Cuman ya balik lagi, kalau kalian nggak sempat lihat real time, ya berarti nggak cocok pakai analisanya kalau yang dipakai. Iya, betul, tuker-tukeran barang doang. Kalau aku jadi bandarnya kan pengennya nggak ketahuan tuh kalau yang ngasih. Lagi jualan juga nggak pengen ketahuan tuh. Nah, makanya itu yang masih relevan ya, aksi korporasi sama rumor, ya kan? Rumor, terus habis itu kok kelihatan ada effort volumenya untuk lagi sideways tiba-tiba ada naik tapi volumenya tinggi banget itu. Oh ini ada uang besar masuk nih kemungkinan kan. Rumornya kemungkinan benar gitu, ya kan. Terus ada aksi korporasi misalkan Rekisu ternyata ada investor strategis mau masuk gitu ya. Kalau Rekisu kan sebetulnya itu kan saham beredar kan nambah, harusnya kan turun kan kalau secara logika sederhananya. Cuma itu sahamnya diterbitin baru lagi ternyata ada investor strategis mau masuk besar gitu loh, mau jadi apa namanya pengendali baru mungkin contohnya kayak yang tadi barusan Inet atau saham NATO itu kalau kalian cek itu ada perubahan apa pemegang saham pengendali itu naik gitu walaupun saham beredarnya nambah tapi naik gitu. Just bukan maksud mereka buat menjebak narasi sebetulnya tapi lebih ke apa ya, ya emang dulu cara bacanya begitu cuman kan si emang nggak salah bacanya nggak salah, dasarnya nggak salah. Siapa sih teman-teman retail kita yang pakai CGS sekuritas itu atau nggak Morgan Stanley sekuritas kan nggak ada loh, atau Dana sekuritas nggak ada loh. Ya kan mereka berasumsi kalau itu yang beli bandar ya ya nggak salah loh. Cuma masalahnya bandarnya bisa ngoper ke pakai Mirail, pakai Ajaib atau malah pakai stok gitu kan. Jualnya lewat situ kan ya bisa aja gitu loh. Jadi yang nge-share itu nggak bermaksud nge-prank, cuma ya emang bener tapi nggak lengkap gitu loh jelasin gitu. Soalnya kalau jelasnya lengkap kayak gini kan kesannya jadi nggak terlalu berguna, berarti produsen jadinya nggak asik gitu loh, ya kan? Ngapain repot-repot bayar apa Telegram Premium kalau datanya 50-50 peluangnya gitu. Makanya mereka nggak lengkap detailnya atau kemungkinan paling buruknya lagi ya emang mereka belum tahu gitu ya, tapi harusnya udah tahu sih, tak mungkin lah itu. Jadi bukan bermaksud ngeprank tapi ya emang gitu, nggak ada yang ajaib gitu maksudnya. Kecuali kalian insider atau circle yang insider lah, tapi kan masalah datanya nggak publik loh, jadi aku nggak bisa dapat datanya. Jadi ya mau analisa gimana kalau nggak dapat datanya.
Tuh tambah di CBDK tapi kan dia udah naik dulu sebelum beritanya keluar kan. Jadi kita ya mentok-mentok cuma tahunya rumor. Trading rumor nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih kita nggak ada gambaran kayak gini, uangnya 100 juta kita harusnya 50,5 sama 49,5 udah beli CBDK udah habis 80% sendiri itu kan nanti tiap malam nggak bisa tidur Pak rasanya. Gitu. Kalau nggak bisa tidur ya nggak enak dong. Kepikiran terus, wah, rumornya bener gak ya gitu ya. Ya mentok-mentok itu data publik, kalau kalau nggak rumor ya aksi korporasi yang bisa dilakukan cuma itu. Kalau nunggu sampai aksi korporasi dibahas di berita mainstream biasanya benar ini telat gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Jadi nanti kalau udah masuk ke risk on, udah masuk risk on tuh harus bisa terima di awal. Yang pertama nggak boleh melebihin alokasi. Yang kedua nggak boleh nanya apa namanya, eh, kalau apa namanya, pokoknya jangan 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 cari kepastian lah. Nggak ada yang tahu. Kecuali insider aja kadang berubah pikiran kok. Kita tahunya cuma cuma jejak-jejaknya volume lah, struktur pasar lah, di broker summary ya yang boleh lah dipakai gitu. Tapi jangan jangan nyari kepastian, makanya harus selalu ada SL. Tergantung nih beritanya udah kayak apa nih detailnya. Misalkan beritanya eh, Tani berpeluang untuk nambah modal kita. Nah, berarti itu opini. Nah, kalau beritanya kami menyelesaikan apa namanya transaksinya untuk masuk ke BPK, berarti itu masuknya sentimen karena kan udah jadi data kan, maksudnya nggak rumor lagi ya gitu. Tapi trading rumor itu nggak salah loh ya, karena kan pada dasarnya pasar itu kan selalu overthinking itu artinya memprediksi gitu loh, dulu-duluan itu loh. Jadi trading rumor itu ya nggak ada salahnya juga. Jangan percaya sama orang yang apa fundamental garis keras gitu ya. Trading rumor trading ngapain kan nggak pasti lah. Iya datamu pasti tapi data dari kapan? Data historis. Iya kan? Namanya laporan keuangan kan laporan berarti kan udah terjadi sama aja. Gitu. Terus dia bikin apa namanya eh, laporan keuangan proyeksi ke depan. Itu sama aja kayak bikin rumor sendiri toh. Orang perusahaannya belum melaba, belum masalah lagi nyari duit kok tiba-tiba bikin proyeksi kan sama aja tuh. Sama aja kayak orang trading rumor gitu. Jadi ya santai aja gitu. Yes. Kalau meyakinkan ya trading enggak ya. Bukan time frame timing ya. Bukan time frame kan cuma daily itu jam dulu. Cuma masalah kita kan timingnya yang paling gampang dilihat tuh cuacanya dulu nih. Oh cuacanya bagusnya nih buat mancing nih. Oh enggak bagus buat mancing nih. Ya berarti jangan mancing. Oh bagus nih buat mancing nih. Tinggal proyeknya kemana ini ya. Misalkan likuiditasnya ada, infonya ada, kok ISG-nya sideways. Wah ini uang yang masuk-masuk ini pasti dibuat beli sesuatu dong, ya kan? Ya udah cari cari rumor lah, cari
membedakan volume lah, cari aksi korporasi lah, atau ngawur ya mungkin itu bisa ngawur, tapi liquid itu mungkin ya bisa naik juga gitu. Orang uangnya udah ada, tinggal mau ditaruh di mana kan, ya kan. Kuncinya di timing cuacanya. Soalnya kalau timing ke emitennya kita nggak bisa tahu banyak gitu loh. Adanya cuma struktur pasar, gitu, berita, rumor, sama aksi korporasi kan, sama ya di trade book itu ada volume mencurigakan di jam berapa gitu kan. Nah kalau rumor, pokoknya kalau rumor, maksudnya belum ada datanya, itu maksudnya ke opini. Aku selalu ngatain ke opini. Nah, gitu. Nah, yang Goto ini kan menarik nih. Rumornya kan, karena merger sama Grab kan. Nah, dia dulu dikasih rumor itu nolak terus, tapi sekarang nggak nolak, diem-diem aja gitu. Ya mungkin, mungkin, mungkin buat ngeredam rumor, jangan sampai naik dulu gitu mungkin ya. Nggak tahu kan. Cuman, cuman saya belum mau trading itu karena maksudnya yang tadi, yang analisa balance risk on risk off-nya belum mendukung. Nah, misalkan mau beli ya paling cuma 2 lot 3 lot buat biar muncul di porto jadi kayak whitelist gitu, bukan masuk beneran. Soalnya gue kan termasuk ini di E itu sama ITX itu termasuk yang top top kepemilikan asing juga gitu. Kalau asingnya keluar ya itu nanti yang mau naik ya susah gitu sih. Gimana, ada yang mau ditanyain? Terus saya nggak menentang orang yang jualan grup berbayar loh ya. Itu kan sama aja dia jualan opininya dia lah. Kalau emang opininya dia kelihatannya menarik dan masuk akal, terus kelihatannya worth it, jadi beli aja nggak apa-apa. Kan bisa, siapa tahu bisa nambah-nambah watchlist yang masuk akal gitu kan. Jadi saya nggak nentang orang yang jualan ini ya, yang jualan dan nggak apa-apa itu. Orang dia merasa punya sesuatu yang layak dijual ya nggak apa-apa kalau emang market market layak dibeli itu. Nah, yang penting diisi yang format tanggalan itulah minimal. Yang lain-lainnya kalau masih masih ragu-ragu nggak apa-apa, nanti aja di kalau udah familiar. Karena kan Januari mulai besok itu kan kita udah hampir setiap hari bahas kayak gini, ya kan? Bahas bahas strateginya wireless yang di risk on apa aja, strategi masuknya gimana. Tapi itu semua menurut saya loh ya. Sama yang di risk off gimana, strategi masuknya tuh semua menurut saya nanti saya share. Mau ikut ya nggak apa-apa, nggak ikut ya nggak apa-apa. Itu sebenarnya buat jurnal saya sendiri sih. Oke, nggak ada yang ditanyain lagi. Kalau nggak ada, saya ini apa namanya, stop recording. Sorry.